Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir ke ruang visual Anda untuk mengajak berbicara atau berdialog seputar perkembangan politik tanah air yang tentu saja juga menghadirkan talenta-talenta politik terbaik, terutama yang ada di Jabar 11 untuk DPR RI. Kita tahu 14 Februari 2024 mendatang kita akan menentukan pilihan salah satunya untuk mengirimkan perwakilan Jabar 11 ke DPR RI. Saya menghadirkan Kang Haji Ade Kaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat agak lelah itu Pak. Iya, kita kan udah jalan 10 bulan. 10 bulan ya bersama Partai Nasdem di Jabar 11 nomor 1. Iya. Sudah punya gambaran hasil survei tidak? Setidaknya di internal partai atau mungkin lembaga survei yang survei tetangga. Sudah ada nggak? Kira-kira posisi ada di mana saat ini di kontestasi kita di Jabar 11 ini? Ya, terima kasih. Kalau kita dapat informasi ya, karena memang Partai Nasdem itu adalah partai yang paling rutin ya melaksanakan sebuah survei. Karena kita bisa mengukur kalau menggunakan parameter survei ya, di mana titik kita lemah, maka di situ kita bergerak gitu. Kalau yang terakhir lah, kalau berbicara kursi Jabar 11, alhamdulillah Partai Nasdem sudah dapat gambaran kursi ya. Dan aman ya, kokoh ya. Aman insya Allah kokoh. Informasi saya terima ada di posisi 89 ya. Kalau tidak 8 di 9 kan? Ya. Ya, untuk sementara ya ada di posisi 9 dan 8. Kita target sampai tanggal 14 Februari mudah-mudahan kita bisa naik di posisi ke-7 dan ke-6. Oke. Nah, itu semua kan juga secara kokoh Partai Nasdem juga masuk di parliamentary threshold ya. Ya. Jadi artinya memang siapapun ketika mendulang suara di dapilnya, dia berhak melenggang ke parlemen karena memang partainya juga kokoh dengan raihan kalau tidak salah di atas 5% ya. Yang terakhir itu sih kita sudah di angka posisi 7,8%. Dahsyat ya, berarti aman ya. Terus. Ada di posisi ke-4 kalau tidak salah. 4 ya. Artinya 7 besar partai ya, 10 besar ya. 10 besar kita insya Allah masuk. Ya. Nah, kembali ke Anda sendiri sebagai salah satu caleg di Jabar 11 dari Partai Nasdem. Nah, Anda juga kan tidak bergerak sendirian ya. Bersama teman-teman Partai Nasdem Anda juga bergerak. Saya ingin meyakinkan sekali lagi Anda ini di posisi Nasdem sendiri dalam konteks raihan optimisme seperti apa gambarannya kira-kira? Karena saya salah satu caleg mungkin di internal partai yang melakukan sebuah konsolidasi tanpa memakai kepanjangan tangan tim. Saya langsung sebagai caleg itu turun ke lapangan. Terhitung kita sudah hampir melakukan lebih kurang 856 titik ya. 856 selama 10 titik. Bulan kita. Dan itu saya berhadapan langsung dengan masyarakat kita. 850 titik itu artinya kalau terkonversi. Ya. Kecilnya saya misalnya 100 titik 100 suara saja kan sudah lumayan. Apalagi misalnya kalau 1 titik di angka 500 atau sampai 1000 suara, wah sudah. Ya. Patut optimisme ya. Ya harus optimis. Selalu optimis. Iya. Kalau tidak optimis ya kita tidur aja di rumah kan gitu. Dan orang tahu kalau Anda ini adalah salah satu sosok yang menginginkan perubahan. Sehingga Anda juga berubah baju kan gitu ya. Nah, secara psikologis lebih mudah dulu apa sekarang setelah mengusung perubahan? Saya rasa ada magnet tersendiri ya. Kita dari partai yang dulu di masa lalu, sekarang kita pindah ke Partai Nasdem dengan tagline-nya ingin mewujudkan sebuah perubahan. Ya nuansanya baru, ada semangat yang terbarukan. Karena Partai Nasdem itu adalah partai yang politik tanpa mahar. Ruang itu diberikan kepada seluruh bacaleg. Tinggal bagaimana seluruh caleg yang ada di Partai Nasdem memaksimalkan sebuah kesempatan. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Persis.
Maka saya tidak mengenal lelah, Terus berikhtiar ya? terus berikhtiar karena itu adalah wajib. Oke. Saya meyakini dan optimis karena hasil itu ataupun ikhtiar itu tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Oke. Dan Anda juga pemegang nomor urut 1 di Partai Nasdem. Secara kalkulasi peluang memang sangat besar. Ya. Nah kemudian dikonversi dengan Anies Epek. Apakah Anda merasakan menerima Anies Epek di Partai Nasdem sebagai personal caleg? Jujur saja kalau berbicara Anies Epek ya tentu ya. Karena memang sosok Anies ini adalah sosok yang menjadi harapan semua kalangan. Oke. Baik yang di kota maupun yang di kampung. Dengan perubahannya, animo masyarakat luar biasa. Namun demikian, kita karena sebagai caleg ya kita harus terjun Langsung ke masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat, kepada publik bahwa kita Partai Nasdem berkomitmen untuk mengawal perubahan menjadi sebuah kenyataan yang memberikan dampak manfaat kepada seluruh anak-anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Oke. Menjelang 14 hari atau 2 pekan lebih sedikit ya ke hari pencoblosan ini. Tentu saja ini juga tantangan semakin besar. Betul. Karena godaan, kemudian hal-hal lain yang di luar prediksi juga bisa saja bermunculan, terutama dari kompetitor. Iya. Bagaimana kemudian Anda mensiasati hal itu dalam keseharian ini agar memang suara dukungan tetap ada di barisan Anda? Kuncinya adalah kita melakukan sebuah komunikasi yang intens. 850 titik kegiatan yang saya sudah lakukan selama kurang lebih 10 bulan. Komunikasi itu hal yang penting menurut saya untuk mengawal agar titik-titik yang sudah saya kunjungi itu tidak berubah. Oke. Hak pilihnya yang sudah berkomitmen dengan dengan saya bergerak bersama-sama ingin mewujudkan perubahan. Maka kuncinya saya terus membangun sebuah komunikasi, baik datang secara langsung maupun kita komunikasi lewat WA group dan lain sebagainya lah, kita lakukan itu. Kemudian kita juga perlu mengkonfirmasi bahwa 850 titik yang sudah Anda bangun secara komunikasi, apa yang paling Anda khawatirkan dalam konteks ini? Kompetitor dari luar partai politik atau memang masih dengan sesama? Karena kan juga tetaplah dalam konteks proporsional terbuka ini kan semua punya peluang ya di dalam internal ini. Betul. Yang godaan sekarang ini yang paling kuat internal apa eksternal? Yang paling luar biasa godaan itu dengan eksternal. Eksternal. Ya. Karena beda kubu ya. Ya karena beda kubu, kita tidak tahu pergerakan mereka kemana, gitu kan gitu. Yang terutama kan selama ini masyarakat sudah pola pikirnya itu sudah dididik dengan cara-cara yang pragmatis. Ya, kita juga ingin meyakinkan bahwa jangan pernah memilih karena uang 50.000 kan gitu. Bahwa kita punya harapan 5 tahun ke depan kan gitu. Itu kan lebih terhormat, lebih bermanfaat. Saya mencoba meyakinkan itu ya. Memang tantangan kita itu ada 2, di luar dan di dalam kan gitu. Tetapi relatif kalau di dalam kita bisa mengukur lah. Bisa mengukur teman-teman yang 10 calon di Nasdem itu kita bisa mengukur kemana mereka pergi. Artinya bisa berbagi dapil. Saya bisa berbagi zona kan gitu. Tatkala saya di Tasik juga kan ada 39 kecamatan dan ada 12 kecamatan di kota kan gitu. Nah kalau berbicara 10 kan kita bisa bagi-bagi zona. Saya tidak pernah datang ke suatu kecamatan tatkala teman dari internal Nasdem sudah garap itu saya enggak. Kita milih segmen yang belum digarap. Dan ketika saya pernah melihat Mbak Anda lebih banyak bergerak di wilayah pesisir selatan, dari Garut Selatan sampai ke Tasik Selatan. Gimana hasil perkembangan terakhir? Karena bisa jadi selatan ini kan tidak masuk di radar survei ya. Betul, biarin nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa kan gitu. Memang
selatan saya yakini tidak masuk dalam radar survei kan. Survei itu hanya potret saat ini kan gitu, mengukur sejauh mana potensi dan peluang suatu partai untuk mendapatkan kursi kan gitu. Nah, saya bergerak di pesisir selatan Garut dan selatan Tasik. Pertama saya memilih menggarap di pinggiran-pinggiran desa kan gitu, naik ke gunung, dari gunung ke gunung, dari kampung ke kampung gitu. Pertama tentu saja ada strategi ya yang saya lakukan. Kalau saya menggarap di tataran kota, apalagi jalannya yang enak, saya meyakini beberapa caleg pasti akan tumpah ruah di sana, akan datang kan gitu, termasuk kompetitor kan gitu. Maka saya milih daerah-daerah yang terjal. Pertama yang saya temukan mereka anemonya sangat luar biasa di saat saya sebagai caleg RI ya. Di saat caleg RI saya datang ke suatu kampung, mereka apresiasinya luar biasa. Baru kali ini ada caleg RI yang datang. Nah, uniknya kalau di kampung, habis kita diskusi, habis kita konsolidasi, pas pulang tuh luar biasa. Saya dikasih buah-buahan, dibekalan kan gitu. Unik kan di kampung batu. Biasa opak raginan. Ya begitulah kita kira. Itu kan luar biasa. Saya merasakan gitu. Ada semacam chemistry lah. Ada semacam gagasan saya bisa diterima kan gitu. Baik, di segmen akhir ini saya juga ingin memberikan sebuah pertanyaan terakhir. Bahwa 14 Februari bukan waktu yang lama. Sangat sebentar lagi. Dan kita akan segera melihat hasilnya. Anda tadi mengatakan optimisme adalah bagian dari yang harus terus Anda kembangkan. Nah, ini butuh proteksi. Orang sudah mobilisasi sekian ratus, sekian ribu saksi. Anda sendiri bagaimana di Nasdem mekanismenya? Ya, itu suatu tidak bisa ditawar-tawar lagi ya kalau urusan saksi. Buat apa kita kerja keras berbulan-bulan kalau memang partai tidak menyiapkan saksi? Ya itu artinya apa? Ada potensi yang barangkali gambaran yang yang menjadi persoalan kemudian hari kalau kita udah kerja 10 bulan lantaran saksinya nggak ada. Misalkan itu sesuatu yang menurut saya patut diantisipasi ya. Anda melihat nggak ada potensi kecurangan? Karena kalau lihat di konstelasi Pilpres kan didengung-dengungkan juga bahwa sangat berpotensi keberpihakan misalnya untuk beberapa capres, calon sudah terlihat. Kalau dipilih seperti apa? Ya pasti ada kalau kekhawatiran tentang kecurangan ya. Karena ini adalah urusan politik, karena ini adalah pertarungan politik yang ujung-ujungnya semua caleg yang di Jabar 11 itu kurang lebih 176 caleg ya dari 18 partai politik. Bisa dibayang semuanya ingin mengharapkan menang kan gitu. Sementara jatah kursi kita hanya 10. Maka potensi untuk melakukan sebuah kecurangan saya sangat besar sekali. Tetapi saya optimis, di samping saya ikhtiar secara langsung, saya juga ikhtiar secara doa kepada Yang Maha Kuasa. Kita sudah berupaya, kita sudah melakukan apa yang kita mampu. Adapun kekhawatiran itu saya berserah diri aja kepada Yang Maha Kuasa dengan langkah-langkah dan upaya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan berbuah sebuah hasil yang diharapkan oleh semua kalangan. Anda pernah berkali-kali berurusan dengan rusaknya baligo, misalnya. Dan sepertinya Anda sudah tidak bermain baligo lagi, karena sejauh ini banyak sekali temuan baligo Anda dirusak. Betul. Seperti apa? Bisa diceritakan sedikit? Ya mungkin saya katakan pengerusakan AVK caleg dan partai itu memang sudah terjadi di mana-mana ya. Saya punya baligo beberapa tuh disobek-sobek, saya sudah laporkan kepada Panwaslu di tingkat kecamatan maupun ke tingkat kabupaten. Ya itu kan kewajiban saya melaporkan. Persoalan ditindaklanjuti itu kan persoalan mereka kan gitu. Bagi saya sekarang sudah tidak menarik lagi mempersoalkan baligo ya, apalagi memasang baligo. Saatnya saya harus berkomunikasi ke voter karena 2014 itu tanggal 14 itu 2024 itu akan ditentukan di bilik suara itu terhadap siapa yang akan dipilih kan. Saya meyakinkan saja di situ kan gitu. Oke, baik, terima kasih Pak
atau Kang Haji Ade Kaca. Anda sudah banyak memberikan gambaran terutama terhadap para pemilih, di mana juga 10 bulan Anda melakukan proses perjalanan politik bersama Partai Nasdem. Di 10 bulan juga Anda mendapatkan 800 lebih titik yang Anda bangun komunikasi, dan saat ini Anda juga sudah amankan itu. Kami berharap konsistensi ada bersama Anda, keberuntungan dan restu yang lebih utama ya, dan ridho yang Maha Kuasa bersama Anda. Itu doa dari teman-teman. Amin. Terima kasih atas ketersediaannya waktu atau bersedianya waktu untuk berdialog bersama kami di Challenge Politik Talent. Tetap jangan kemana-mana di Challenge Politik Talent, karena kami selalu hadir bersama talenta politik terbaik yang ada di Jabar 11 untuk DPR RI, kemudian di Jabar 14 Kabupaten Garut untuk DPD Jawa Barat, serta para talenta politik untuk DPD Kabupaten Garut. Sampai jumpa kembali. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.